bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Nah, baik, sesuai dengan tema yang disampaikan hari ini, yaitu kajian Sirah Nabawiyah tentang sejarah perjuangan Rasulullah. Saya sempat tanya kemarin, apakah ada tema spesifik gitu, karena bahas tentang sirah ini, iya benar, sesuatu yang tidak akan bisa dibahas dalam satu kali pertemuan, atau diwakili oleh hanya beberapa slide, karena bicara tentang sirah perjuangan Nabi itu adalah perjuangan yang sangat panjang. Itu menghabiskan waktu bertahun-tahun lamanya dengan berbagai perjuangan yang ada di dalamnya. Tapi saya berusaha untuk membuat slide ini sehingga bisa mewakili mungkin titik-titik penting atau fase-fase penting dalam perjuangan dakwah Rasulullah ya. Gitu. Nah, maka ada satu hal yang harus kita pahami menurut saya ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya sirah atau perjalanan Rasulullah SAW, terutama pada saat memperjuangkan Islam. Maka yang pertama yang kita harus pahami dulu bersama-sama, bahwa mempelajari sejarah Nabi SAW itu bukan sekedar kita buat tahu rentetan sejarah, peristiwa apa saja sih yang terjadi. Oh, di tahun sekian kelahiran Nabi, di tahun sekian ada peristiwa ini, tahun sekian ada peristiwa ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita jadi tahu atau menghafal peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada saat itu. Juga bukan sekedar kita itu nostalgia, mengingat, oh ternyata dulu tuh pernah ada seperti ini, pernah ada perjuangan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar bernostalgia, mengenang peristiwa masa lalu, tapi mempelajari sirah itu bisa menjadi bekal. Bekal untuk apa? Yang menentukan langkah kita hari ini. Itu sehingga kita bisa tahu, kenal bagaimana perjuangan Rasulullah, kita bisa ambil teladannya, dan kita bisa lanjutkan perjuangannya. Gitu. Jadi itulah kenapa kita harus belajar sirah itu, bukan sekedar hanya, oh ya saya mau belajar tapi buat tahu saja. Atau oh ternyata kita punya cerita hebat di masa lalu. Jadi nggak cukup sampai situ. Nah, jadi belajar sirah itu kenali perjuangan, ambil teladan, lanjutkan risalah. Bahkan lebih jauh, kalau teman-teman mungkin pernah baca buku, jadi ada satu buku yang saya baca itu judulnya The Land of Stars. Jadi negeri para bintang. Itu ada satu quotes yang menurut saya itu sangat luar biasa. Jadi dia bilang gini, kalau orang-orang mempelajari sejarah itu sebagai pengantar tidur, orang membaca cerita sejarah itu sebagai pengantar tidur, tapi bagi umat Islam, belajar sejarah itu justru untuk membangunkan mereka dari tidur. Karena saat ini, umat Islam tuh faktanya justru banyak yang tidak tahu atau nggak kenal sejarahnya sendiri. Benar nggak? Jadi, orang-orang baca dongeng sebagai pengantar tidur supaya bisa tidur. Tapi umat Islam hari ini harusnya belajar sejarah itu justru untuk membangunkan mereka supaya mereka kenal siapa mereka sebenarnya, siapa nabi mereka, bagaimana perjuangan mereka, sampai bisa kemudian umat Islam itu dulu pernah, mungkin kita pernah dengar sejarahnya, menjadi peradaban yang memimpin dunia. Itu orang-orang nggak banyak tahu. Nah, maka disitulah pentingnya kita belajar sejarah, terutama bagaimana perjalanan atau sejarah Rasulullah di masa lampau. Gitu. Karena itu yang akan jadi bekal kita. Kita berjuang di zaman sekarang, kita mencontoh bagaimana Rasulullah dulu dan para sahabat itu berjuang. Nah, kalau nggak belajar sejarahnya, ya pasti kita nggak akan tahu. Gitu. Nah, maka saya ingin memulai sejarah ini dari kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Gitu. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah ada tujuan, ada maksud gitu. Nggak datang begitu saja, tapi ada tujuannya. Kenapa beliau itu diutus? Nah, maka yang pertama kita coba lihat kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Saya yakin teman-teman juga insya Allah sudah pernah baca ya dan tahu tentang ini. Nah, ternyata dulu masyarakat Arab itu sebelum datangnya Islam adalah masyarakat yang secara keyakinan mereka itu melakukan praktek kesyirikan dan banyak sekali kesesatan akidah. Jadi keyakinannya itu benar-benar jauh dari Islam. Gitu. Dan kita bisa lihat praktek kesyirikan itu di masyarakat Arab, di dalam sirah itu banyak diceritakan.
Nah, orang-orang Arab itu sebenarnya teman-teman bukan nggak percaya Allah tuh pencipta. Mereka percaya Allah itu Tuhan, Allah itu pencipta. Tapi mereka tidak mau mengakui Allah itu sebagai ilah, sebagai sesembahan. Makanya mereka masih menyekutukan Allah. Percaya Allah Tuhan, tapi masih sembah berhala, masih melakukan praktek kesyirikan yang lain gitu. Tapi mereka percaya sama Tuhan. Makanya ketika mereka diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu berat di lisannya. Karena kalimat syahadat itu bukan sekedar kita bilang, oh Tuhan itu ada Allah. Enggak. Tapi la ilaha illallah itu artinya, kalau kita sudah ucapkan berarti kita harus menghilangkan semua bentuk sesembahan. Dan orang Arab tahu itu. Namanya juga bahasa Arab kan. Jadi orang Arab tuh, kan kalau kita bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kayaknya lewat aja gitu, nggak terlalu dalam maknanya kan. Tapi kalau orang Arab itu tahu betul yang dimaksud ilah itu adalah sesembahan. Jadi konsekuensinya kalau dia bilang tidak ada ilah, artinya harus hilang semua bentuk sesembahan kecuali hanya kepada Allah. Makanya mereka itu percaya Tuhan itu pencipta, tapi nggak mau menghilangkan semua bentuk sesembahan. Masih sembah berhala, patung-patung. Makanya kan digambarkan di Ka'bah itu penuh dengan patung Lata Uzza gitu ya. Nah, atau di rumah-rumah mereka itu adalah praktek kesyirikan dan kesesatan akidah. Dan kondisi ini, syirik, sesatnya akidah, ini mengantarkan kepada rusaknya cara beribadah. Misalnya, mungkin teman-teman pernah baca ada yang sembah apa sih roti, habis disembah dimakan gitu. Karena kesalahan berakidah berakibat kepada salahnya mereka beribadah. Atau misalnya bahkan ada yang disebutkan di surah itu praktek ibadah yang lucu. Mereka ada yang bersuil, ada yang sambil bertepuk tangan, karena nggak tahu kan bagaimana caranya ini kita mau beribadah yang benar. Karena mereka sendiri sudah ada dalam kondisi musyrik, syirik, dan nggak tahu akidah yang benar itu yang seperti apa. Itu adalah gambaran masyarakat Arab. Bahkan ada satu ada satu kasus di mana teman-teman pernah dengar kisahnya Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir ini termasuk sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang bagian-bagian awal masuk Islam. Ketika pulang dari Halqah bersama Rasulullah, dia mendapati di rumahnya itu ada berhala. Kemudian dia sengaja menjatuhkan, hancurkan. Terus ibunya itu, bagaimana kalau Tuhannya kita itu dikasih hancurkan? Shock gitu. Kenapa dikasih hancur? Itu kan itu Tuhan kita. Apa kamu tidak takut gitu? Kemudian Ammar bin Yasir itu sampaikan kepada ibunya. Kalau bahasa kita ya, ini bahasa saya, Bu, lihat nih, ini berhala kita sembah. Saya kasih jatuh dia pecah. Dia nggak bisa tolong dirinya. Dia nggak bisa bikin apa-apa. Terus ngapain kita sembah? Dia saja nggak bisa menolong dirinya, apalagi mau tolong kita. Nah, itu praktek-praktek kemusyrikan pada saat itu, kesesatan akidah. Nah, masyarakat Arab itu terkenal dengan fanatisme kesukuan. Ya, orang Arab, pokoknya kan mereka itu hidup dalam kabilah-kabilah kan. Ada suku-sukunya, makanya namanya itu makanya orang Arab itu memang salah satu ini ya, mereka itu sangat menjaga nasab, silsilah keturunan. Jadi makanya kalau Muhammad bin Abdullah bin sampai ke atas gitu. Kalau kita orang Indonesia kan jarang ya pakai, misalnya siapa Sri Rahayu binti siapa, nah, jarang. Orang Arab itu memelihara nasabnya. Dan mereka itu hidup di dalam kabilah-kabilah. Dan orang Arab itu sangat menjunjung tinggi kehormatan kabilah. Suku istimewa kalau kita itu. Pokoknya saya orang Bugis, suku saya terbaik. Saya orang Muna, suku saya terbaik. Saya orang Tolaki, saya paling bagus. Itu di orang Arab begitu mereka. Bahkan terjadi perang antar suku yang tidak ada habisnya. Itu di orang Arab pada saat itu. Jadi terjadi fanatisme kesukuan. Kemudian penindasan terhadap yang lemah. Karena dulu terjadi praktek perbudakan sebelum Islam itu datang. Ya, makanya kita kenal ada kisahnya Bilal bin Rabah, ya, ataupun yang lain-lain. Jadi orang-orang pada saat itu penguasa-penguasa di Mekah atau orang-orang kafir Quraisy itu memperlakukan orang-orang lemah itu dengan sangat buruk, terutama kaum budak. Saat itu orang-orang yang stratanya itu dianggap paling bawah di dalam kasta masyarakat Arab. Nah, kemudian perempuan diperlakukan buruk. Nah, salah satu kisah yang masyhur kan di zaman jahiliyahnya orang Arab itu adalah ketika
mereka itu menganggap kelahiran anak perempuan itu sebagai aib. Ya kan, sampai kita dengar kisahnya mengubur anaknya hidup-hidup, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Quran surah At-Takwir. Atas dosa apa? Mereka itu dibunuh. Itu kalau kita mau bilang benar-benar jahiliyah kan, rusaknya masyarakat Arab pada saat itu. Ketimpangan sosial dan praktek ekonomi zalim. Ya, ekonomi riba, praktek riba ada di mana-mana kan pada saat itu. Kemudian hukum dan kekuasaan dikuasai kelompok tertentu. Ada status quo, jadi penguasa-penguasa yang memang kalau mungkin bahasa kita itu, ya sekarang orang-orang punya jabatan, orang-orang punya kekuasaan, juga ada dulu di masa sebelum datangnya Islam. Gitu. Jadi benar-benar kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu wajar kalau disebut itu jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan sekedar ada dalam kebodohan, tapi jauhnya kehidupan mereka itu dari kehidupan yang Allah ridhoi. Praktek yang sangat kita nggak bisa bayangkan karena kita nggak bisa hidup di zaman itu, tapi ya bisa lah ya kita lihat kondisi kita sekarang. Nah, itu adalah kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, kemudian ada fase di mana akhirnya Allah itu mempersiapkan Nabi Muhammad SAW untuk menerima risalah kenabian. Jadi memang para nabi itu Allah utus ke sebuah tempat atau ke sebuah masyarakat yang dalam kondisi yang sangat buruk. Karena Rasul itu atau para nabi itu kan memang datang membawa perbaikan, datang membawa perubahan. Gitu. Dan nabi-nabi itu sebagian besar sebelum Rasulullah itu diutus, nabi itu sebagian besar untuk Bani Israel. Rasulullah Muhammad ke bangsa Arab. Gitu. Nah, jadi sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, Allah itu telah mempersiapkan pribadi Rasulullah itu supaya siap menerima risalah kenabian. Gitu. Yang pertama, sejak kecil Rasulullah itu menjadi penggembala kambing. Ini menjadi penggembala kambing itu bukan sekedar apa istilahnya tuh ya, kalau ya pokoknya iseng-iseng aja. Tapi itu ada maksud dan tujuan. Mengembala kambing itu bukan sekedar menggembala, tapi ada banyak hal yang akhirnya Rasulullah itu pelajari dari beliau itu menggembala kambing. Jadi mulai membawa ke padang untuk makan, bukannya mengumpulkan kalau ada yang terpisah dari rombongan, mengurus semua keperluan. Jadi di situ melatih kesabaran. Rasulullah sering pergi ke tempat-tempat luas, akhirnya merenung. Itu semua adalah bagian dari persiapan Allah untuk akhirnya Rasulullah itu siap menerima kenabian. Yang kedua, sering banyak melakukan perjalanan. Kalau teman-teman baca, Rasulullah biasanya sejak kecil sering mengikuti keluarganya atau kafilahnya melakukan perjalanan dagang ke wilayah Syam gitu ya. Makanya di Al-Quran itu ada surah Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy itu menceritakan tentang perjalanannya orang-orang Quraisy itu yang sering melakukan perjalanan ke selatan, ke utara dalam melakukan perdagangan. Ya, Li'ila fi Quraisy, ya kan, itu orang-orang Quraisy itu memang sering bepergian. Nah, Rasulullah juga sering melakukan perjalanan mengikuti kafilah dagang untuk akhirnya belajar banyak hal. Itu semua adalah persiapan-persiapan. Kemudian sering mengalami mimpi yang nyata. Dan mimpi Rasulullah itu adalah ilham yang diwahyukan oleh Allah dan mimpi para nabi waktu itu. Kemudian ada juga kalau kita baca syirahnya, pepohonan dan bebatuan itu memberi salam. Dan itu kan sesuatu yang di luar kebiasaannya. Nah, itu menjadi ciri-ciri atau salah satu tanda-tanda kenabian. Kan kalau kita nggak ada tuh batu yang pohon yang memberi salam kan. Justru kalau kita dengar kayak kalau kita jalan terus ada yang beri salam tapi nggak ada orang, kayak aneh kan. Nah, itu salah satu mukjizatnya Rasulullah. Nah, dan terakhir itu Rasulullah itu senang mengasingkan diri. Jadi meskipun di tengah buruknya kehidupan masyarakat Arab yang jahiliyah tadi yang saya sebutkan, Rasulullah itu termasuk orang yang terjaga. Padahal beliau waktu itu belum jadi nabi kan, tapi sudah dikenal pribadinya itu orang yang hanif, yang lurus, dapat dipercaya, orangnya jujur meskipun beliau belum menerima risalah kenabian. Nggak minum khamar, padahal pada saat itu khamar itu menjadi kayak adat kebiasaannya orang-orang jahiliyah kan, minum khamar. Nah, maka Rasulullah itu terjaga sejak itu. Nah, beliau sering mengasingkan diri
Kita tahu di sejarahnya sering naik ke atas gunung kan, ke Gua Hiro, karena dari atas itu beliau bisa melihat secara langsung semua masyarakat Arab pada saat itu. Apa yang mereka lakukan, bagaimana kegiatannya, kebiasaan mereka. Itu disaksikan oleh Rasulullah. Nah, jadi semua ini adalah dalam rangka mempersiapkan pribadi Rasulullah itu untuk siap menerima amanah risalah. Gitu ya. Nah, kemudian tibalah saatnya ketika Muhammad itu menerima kepemimpinan. Jadi Rasulullah Muhammad menerima kepemimpinan bukan di tengah kerumunan manusia, tetapi beliau sendiri berada di puncak gunung. Dan itu kita tahu ya kisahnya, Masya Allah. Ketika beliau berada di Gua Hiro dalam keadaan antara sadar ya, tidur dan bangun, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril membawa sebuah kitab yang dilipat dengan sepotong sutra, kemudian berkata kepada Rasulullah, Iqra. Nah, itulah ayat yang pertama kali turun ya. Nah, surah Al-Alaq ayat 1-5. Itu adalah kisah Masya Allah. Dan teman-teman bisa bayangkan bagaimana perasaan kondisi Rasulullah pada saat itu. Ketika menerima wahyu pertama kali, digambarkan sampai beliau itu menggigil sekujur tubuhnya. Karena malaikat Jibril itu kan bukan manusia yang seperti biasa kita lihat kan. Sampai dikatakan ketika malaikat itu mengepakkan sayapnya, maka tertutup seluruh dunia. Sayap malaikat Jibril itu. Maka bagaimana Rasulullah tidak bergetar ya. Sampai akhirnya beliau pulang dan menyampaikan itu kepada istrinya Khadijah radhiyallahu an, dan beliau langsung memeluknya, menyelimutinya, dan menjadi orang yang pertama kali membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi. Jadi ada sebenarnya tuh kayak kisah romantis di balik, Masya Allah ya, perjuangan Nabi itu ternyata ada perempuan luar biasa yang mendukung dakwah beliau. Nah, hanya kalau kita mau bahas tuh panjang banget kan, nggak mungkin bisa di cover semua. Itulah pertama kali Rasulullah itu menerima risalah kenabian, dan turunlah wahyu yang pertama di Quran surah Al-Alaq. Iqra. Nah, maka pada saat itu beliau akhirnya menjadi nabi dan rasul yang membawa risalah Islam itu ke dunia. Maka orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah itu adalah yang pertama keluarga. Jadi Rasulullah pertama kali diutus, maka yang pertama kali beliau dakwahi itu adalah keluarga beliau. Ajak untuk masuk Islam kepada keluarga beliau. Yang pertama ya istrinya tadi, Khadijah binti Khuwailid. Nah, kemudian beliau juga akhirnya mengajak Ali bin Abi Thalib, sepupu, ya, sepupu beliau, karena Abi Thalib itu adalah pamannya Rasulullah kan. Nah, Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu usianya masih sangat muda. Seingat saya 7 tahun. Sekitar usia 7 tahunan. Ya masih anak-anak kan. Itu Masya Allah sekali. Nah, jadi masih usia beliau udah masuk Islam. Kemudian selain keluarganya, beliau juga mengajak sahabat-sahabat terdekat. Maka kita kenal salah satu yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diikuti oleh sahabat yang lain seperti Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Mus'ab bin Umair, yang pada saat itu usia mereka itu masih usia belasan dan puluhan, 20-an gitu. Jadi masih muda-muda pada saat itu. Kemudian ada Bilal bin Rabah. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, yang masuk Islam itu dia dari berbagai macam kalangan. Ada kalangan perempuan, ada kalangan tokoh, orang terpandang seperti Abu Bakar As-Siddiq ya. Ada dari golongan yang kuat seperti Umar bin Khattab. Ada dari golongan saudagar yang kaya raya seperti Utsman bin Affan. Itu ada juga dari kalangan budak yang pada saat itu dianggap tuh stratanya di bawah. Nah, seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan sahabat Nabi dari Afrika ya, Ethiopia. Kalau saat ini, Habasyah itu saat ini itu negara atau wilayah Eropa yang namanya itu Ethiopia. Kemudian ada Sumayyah yang menjadi syuhada pertama di dalam Islam. Sumayyah, ada Amr bin Yasir dan lain sebagainya. Ini adalah generasi pertama yang akhirnya menerima dakwah Rasulullah SAW. Nah, maka kalau kita mau memahami perjalanan dakwah Rasul, saya itu supaya lebih mudahnya teman-teman, saya bagi dalam 2 fase. Jadi ada fase pertama yang kita sebut sebagai fase Mekah. Jadi Rasulullah itu membangun basis dakwah beliau itu pertama kali di Mekah. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 13 tahun.
Apa yang beliau lakukan pada saat di fase Mekah itu? Yang pertama, menanamkan tauhid. Karena kita tahu yang tadi itu kondisi masyarakat Arab jahiliyah itu kondisinya dipenuhi dengan kesyirikan dan kesesatan akidah. Maka pertama yang dilakukan itu adalah tentu saja mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Jadi menanamkan tauhid. Tidak ada sesembahan ilah yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena konsekuensinya ini berat, maka orang Arab itu tidak asal, tidak sembarang mengucapkan dua kalimat syahadat karena berat sekali konsekuensinya. Berat sekali konsekuensinya. Bahkan teman-teman, kalau di sirah itu ya disebutkan orang-orang Arab, terutama para pemuka Arab itu, seperti paman beliau Abu Lahab, Abu Jahal gitu ya. Mereka bukan nggak tahu. Ya tapi keras hatinya gitu buat menerima lagi yang bawa risalah ini ponakan saya. Itu sementara mereka adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy pada saat itu. Jadi nggak langsung terima. Tapi masya Allah, karena Al-Quran itu datangnya dari Allah, maka orang Arab itu tahu bahwa ini tuh bukan perkataannya manusia nih Al-Quran, bukan perkataannya orang biasa. Sampai akhirnya paman-paman Nabi ini sering digambarkan di sirah itu ya, mencuri dengar. Jadi ketika Rasulullah itu bangun, sholat malam, kemudian tilawah, paman Rasulullah itu sering mencuri dengar. Apa sih yang dibaca oleh Muhammad nih? Gitu. Jadi bahkan di sirah itu digambarkan pamannya ini bertiga datang ke rumah Rasulullah tapi nggak janjian. Karena kan mereka pemuka agama kan malu kan kalau dilihat sama masyarakatnya menentang tapi kok penasaran gitu. Jadi mereka itu sampai mencuri dengar. Nggak baku, kalau bahasa kita itu tidak baku ajak. Jadi ada satu yang nguping di sudut satu, ada satunya nguping di sudut satu gitu karena penasaran ini yang dibaca sama ponakan saya ini apa sih sebenarnya gitu. Sampai akhirnya mereka pulang tuh baru ketemu di jalan. Kalau bahasa kita kok bikin apa di sini? Gitu kan. Ya sudah nih, besok jangan datang. Jangan sampai ada yang tahu kita. Nah, ternyata besok mereka datang lagi. Dan akhirnya ketemu lagi. Itu adalah bukti bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu bukan kalamnya manusianya, bukan perkataannya manusianya. Gitu. Nah, jadi menanamkan tauhid, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membentuk saksiyah Islam atau kepribadian Islam pada diri sahabat. Karena kan tadi orang-orang yang pertama kali menerima Islam di sisi Rasul itu kan adalah keluarga dan para sahabat. Nah, para sahabat itu dibinalah di dalam halko-halko kayak gini, kecil-kecil kayak gini. Yang kita sebut sebagai Darul Arqam. Pernah dengar ya? Nah, jadi ada halko-halkohnya setelah semuanya beriman kepada Allah, kemudian mereka itu akhirnya dibina dengan membentuk kepribadian Islam, saksiyah Islam pada diri sahabat. Apa itu sih saksiyah Islam? Saksiyah Islam itu adalah, singkatnya begini, kepribadian Islam itu adalah bagaimana membentuk cara berpikir dan cara bersikap. Nah, jadi membentuk cara berpikir para sahabat supaya cara berpikir mereka itu didasarkan pada Islam. Ketika mereka menghukumi sesuatu, ada fakta yang dia lihat, oh misalnya ya, ini contoh, ada orang pacaran. Nah, orang yang punya kepribadian Islam itu memutuskan sesuatu itu pakai Islam. Hukumnya gimana sih? Gitu. Dalam Islam boleh apa tidak? Gitu. Nah, sementara kalau pola sikap itu adalah bagaimana dia bersikap. Apakah sikapnya itu didasarkan pada Islam atau enggak? Nah, itu yang dibentuk oleh Rasulullah di halko-halko para sahabat. Gitu. Nah, jadi ada kajian-kajian kayak gini kecil-kecil di rumah Darul Arqam. Nah, itu yang pertama kali Rasulullah lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, setelah para sahabat ini punya kepribadian Islam, mantap sakofa Islamnya, pemahaman Islamnya, Rasulullah itu membentuk kelompok-kelompok dakwah. Gitu. Jadi Rasulullah nggak dakwah sendiri, teman-teman. Nah, tapi mereka itu ada dalam sebuah jamaah. Gitu. Nah, karena kan mau merubah masyarakat itu bukan pekerjaan yang gampang kan. Nah, jadi Rasulullah itu berkelompok. Dan kelompok ini setelah dibina oleh Rasul, akhirnya mereka siap untuk terjun ke masyarakat. Menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat Arab pada saat itu. Apa yang mereka lakukan? Nah, maka dakwah yang mereka lakukan, awalnya kan sembunyi-sembunyi kan.
Yang tadi itu ketika Rasulullah udah dapat wahyu, kemudian ada jeda pada saat itu, beliau bingung harus bikin apa. Setelah dapat wahyu yang pertama, maka turun Quran surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Hai orang-orang yang berselimut, bangun. Fa'anzir, maka berilah peringatan. Nah, disitulah Rasulullah mulai dakwah. Setelah itu, karena masih sembunyi-sembunyi nih, sampai turun perintah untuk menyampaikan dakwah itu secara terang-terangan. Gitu. Dakwah secara terang-terangan. Karena kan awalnya orang tuh ngira begini, paling itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu agama biasa seperti agama-agama lain, biarkan aja dia. Awalnya gitu. Dibiarkan, kok lama-lama pengikutnya banyak, terus yang kok tiba-tiba mengkritik keyakinan kita. Nah, awalnya itu dibiarkan dulu, tapi lama-lama kok mereka merasa terancam ya. Gitu. Nah, yang tadi menyembah berhala, tiba-tiba datang agama yang menyuruh kita buat hentikan sesembahan terhadap berhala. Bukan hanya itu, tapi juga mengkritik tradisi jahiliyah yang tadi, misalnya mengubur anak-anak perempuan, kemudian praktek jahiliyah yang lain seperti praktek kecurangan dalam transaksi ekonomi. Makanya ada surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang suka ngurangi timbangan, suka ngurangi takaran. Karena orang dulu itu berdagang kayak gitu. Sekarang pun ada kan praktek kayak gitu. Ya, kalau kita pergi di pasar, Bu, beli ikan. Itu sering sekali kejadian itu kan. Nah, dilelang. Ya, sama kayak beli buah kan. Ini masih bagus, Bu. Oh, bagus. Ternyata pas tiba di rumah kok di bawahnya busuk. Timbangan ikannya kok masih kurang 1 ons, 2 ons gitu. Itu Masya Allah, itu praktek itu juga terjadi di zaman jahiliyah. Dan Rasulullah ini mengkritik praktek itu dengan ayat-ayat yang turun. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Dan itu beliau sampaikan di pasar-pasar. Gitu. Atau yang praktek ribawi kan. Karena Rasulullah datang ayat wa ahallallahu al-bai'ah wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan praktek riba. Itu langsung disampaikan oleh Rasulullah. Karena memang rusak prakteknya pada saat itu. Nah, karena dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah inilah yang akhirnya mulai disadari oleh masyarakat Arab pada saat itu dan mulai mendapatkan perlawanan. Mulai mendapatkan perlawanan menghadapi banyak sekali tantangan. Macam-macam. Yang pertama, misalnya penghinaan. Rasulullah dihina, para sahabat dihina, kemudian ada propaganda. Propaganda kalau bahasa kita sekarang itu, apa ya? Kayak kampanye gitu. Dibilang, oh itu ini, diburu-burukan gitu. Nah, ya black campaign. Salah satunya misalnya, kalau teman-teman baca syirah, dikatakan begini. Jadi disebarkan isu bahwa Rasulullah itu majnun, orang gila. Rasulullah itu orang gila, nggak usah orang ikut. Nah, kalau bahasa kita gitu ya. Atau dibilang, Rasulullah itu tukang sihir. Kenapa dibilang tukang sihir? Karena Rasulullah itu berhasil memisahkan anak dari ibunya. Kayak banyak kan kisah yang anaknya masuk Islam, ya, terus ibunya tetap dalam kemusyrikan. Nah, jadi hanya dia, kalau kamu tidak kembali ke agama nenek moyangmu, diusir gitu, tinggalkan. Nah, atau kayak kasusnya Musa bin Umair kan, yang sangat terkenal gitu. Dan dia memilih Islam daripada ngikutin ibunya, sampai dia ancamkan ibunya, kalau kamu tidak kembali saya nggak akan makan. Sampai Musa bin Umair bilang, sekalipun ibu itu kehilangan nyawa, punya berapa nyawa, dan hilang satu persatu, saya nggak akan meninggalkan agama ini. Makanya dibilang Rasulullah itu tukang sihir. Karena dia pisahkan anak dari ibunya, pisahkan suami dari istrinya. Itu adalah propaganda negatif supaya apa? Orang-orang itu menghindari, menjauh gitu dari dakwah Rasul. Kemudian ancaman, sampai Rasulullah itu dilempari kotoran unta, dibuangkan kotoran di rumahnya, gitu, macam-macam. Ini kisahnya tadi yang saya Bilal bin Rabah kan, dan itu sangat terkenal. Jadi kita bisa bayangkan, karena kan Arab itu kan dia, mungkin ada yang sudah pernah umroh atau apa ya, cuacanya sangat panas, daerah gurun, panas matahari, kalau siang teriknya luar biasa, dibaringkan di atas padang pasir, di tengah terik matahari, ditindiskan batu panas. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana sisanya ya, kemudian dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyang. Tapi
beliau dalam sejarahnya kita kenal bagaimana keteguhannya kan, sampai mengatakan ahad, ahad, ahad. Dan akhirnya Abu Bakar datang membebaskan beliau. Kemudian ada boykot, ini selama kurang lebih 3 tahun mereka diboykot, jadi nggak boleh ada akses, nggak ada transaksi, nggak boleh berjual beli dengan mereka, nggak boleh menikah dengan mereka, pokoknya diboykot. Sampai akhirnya dikisahkan saking ininya boykot itu, mereka itu makan daun-daun kering di lembah-lembah, karena nggak sama sekali dibatasi akses untuk dapatkan makanan. Akhirnya kemudian Allah menolong mereka dengan caranya, akhirnya boykot itu berakhir, dan akhirnya mereka itu bisa nanti ada sebentar itu hijrah gitu. Atau ada tawaran kompromi, kalau bahasa kita sekarang tuh ya di inilah sogo-sogo gitu kan. Sampai lewat dan disampaikan gini kan sama kakeknya atau pamannya, saya lupa, nanti silakan diluruskan. Jadi ditawarkan, coba deh kok kasih tahu ponakanmu itu, sudah berhenti jangan dakwah gitu, nanti kita kasih, kalau mau kekuasaan kita kasih. Kalau kita kasih kekuasaan kita kasih, kalau mau harta kekayaan kita kasih. Dan salah satu jawaban Rasulullah yang sangat masyhur, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, saya tidak akan pernah berhenti meskipun sampai saya memenangkan perkara ini, meskipun saya mati binasa karenanya. Sampai akhirnya pamannya atau kakeknya itu lihat keteguhan Rasulullah dan katakan, saya tidak akan menyerahkan Muhammad itu kepada kalian, saya akan membelanya. Sampai akhirnya kakeknya itu meninggal, pamannya itu meninggal, itu dalam pembelaannya terhadap Rasulullah. Jadi banyak tantangan yang dihadapi. Nah, di tengah tantangan itu, namanya Rasulullah itu nabi tapi kan beliau manusia ya. Jadi ada kalanya beliau itu merasa sedih. Jadi makanya sampai disebut sebagai tahun kesedihan. Istri beliau meninggal, Khadijah binti Khuwailid itu meninggal. Dan kita tahu Rasulullah itu tidak menikah lagi selama menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nanti setelah beliau itu meninggal, baru kemudian Rasulullah itu menikah kembali kan. Jadi ibaratnya itu kayak cintanya beliau kepada istrinya Khadijah itu luar biasa. Sampai bahkan dikisahkan itu Aisyah pun cemburu walaupun Khadijah itu sudah meninggal, tapi ketika yang meninggal, kakeknya meninggal, bahkan ada satu peristiwa yang membuat beliau itu sampai akhirnya semacam kayak ya manusiawi gitu ya, sedih, adalah ketika beliau itu pergi ke Taif. Jadi Taif itu adalah sebuah daerah pegunungan yang beliau itu berharap di Taif itu, karena keluarga ibunya banyak, berharap dakwahnya itu diterima di Taif. Berharap orang-orang Taif itu membantu Rasulullah. Tapi ternyata ketika beliau datang ke sana, justru yang ditemui itu sebaliknya. Ya kan? Mungkin teman-teman pernah baca sejarahnya, bahkan anak-anak itu dan para wanita itu melempari Rasulullah dengan batu sampai dikatakan berdarah-darah tumitnya kan. Rasulullah akhirnya sedih pulang dan duduk di sebuah kebun kurma. Sampai malaikat menjaga gunung itu menawarkan diri. Malaikat bilang gini, kalau bahasa kita ya, kalau kamu mau, saya akan timpakan gunung ini kepada penduduk Taif. Karena sudah melukai Rasulullah, bahkan Masya Allah itu darahnya sudah sampai berceceran kan. Kalau kamu mau, saya akan timpakan gunung ini ke penduduk Taif. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Itu Masya Allah akhlaknya Rasulullah itu ya. Kalau kita mungkin, pokoknya balas nih. Udah marah kan gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Karena saya berharap suatu hari nanti akan lahir dari Taif itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperjuangkan agama Allah. Dan itu kejadian, Masya Allah. Jadi bayangkan sebagaimana kalau seandainya Rasulullah itu ya sudah deh timpakan aja, maka mungkin sudah tidak ada itu penduduk Taif. Nah, tapi sekarang justru mereka menjadi orang yang beriman dan memperjuangkan agama Allah. Itu luar biasanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, pribadinya Rasulullah itu ya. Nah, maka karena kesedihan yang mendalam itu, akhirnya Allah ibarat kayak kita itu dikasih healing gitu.
Dihibur Rasulullah itu dengan memperjalankan Rasulullah yang kita kenal dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, dan itu diabadikan di dalam Quran surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Allah memperjalankan Rasulullah, menghibur beliau karena kesedihannya itu, sampai di surah itu dikatakan seolah-olah Allah itu mengatakan, ya Rasulullah, seandainya bumi itu terasa sempit bagimu, maka langit itu amatlah luas. Kalau kamu merasa penduduk di bumi itu nggak ada yang dukung kamu, maka penduduk langit itu yang mendukung. Jadi itu adalah bentuk penghiburan. Jadi diperjalankanlah Isra Mi'raj. Nah, itu sebagai benar mukjizat. Dan ini juga sebagai, kenapa dikatakan itu adalah mukjizat? Karena pada saat itu nggak ada orang yang bisa melakukan perjalanan secepat itu dalam satu malam. Minal Masjidil Haram itu kan berarti dari Mekah kan, ilal Masjidil Aqsa itu ke Palestina. Sekarang aja kalau kita mau tempuh, misal naik pesawat itu kan butuh berapa jam. Apalagi dulu yang nggak ada kendaraan selain unta dan kuda. Mau naik unta sama kuda pun jarak tempuhnya butuh berapa bulan buat sampai ke sana. Tapi Rasulullah bisa melakukan perjalanan itu bolak-balik sampai kembali di waktu subuh dalam satu malam aja. Dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, kan, ke langit yang ketujuh. Dan di sana kita bisa banyak bahas banyak hal, misalnya dari dimensi spiritual, Rasulullah menerima perintah sholat, dari dimensi kepemimpinan, karena pada saat itu di Masjidil Aqsa Rasulullah menjadi pemimpin sholat para nabi, gitu ya. Dan banyak hal yang kita bisa lihat dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Hanya kembali, gitu. Nah, dari sanalah ibarat kayak kita gitu ya, kalau sudah healing itu kan Masya Allah ya, sudah tenang, ada semangat baru, itu sudah luar biasa kan. Nah, maka pada saat itu, kalau kita mau singkat cerita gitu ya, karena dakwah di Mekah ini udah mentok, 13 tahun itu pengikut beliau nggak sampai mungkin 70-an sekian gitu ya. Maka Rasulullah berpikir, wah kita harus ada daerah lain, ada wilayah baru, nggak bisa nih mentok aja di Mekah karena risalah ini harus menyebar ke seluruh dunia. Nah, maka akhirnya beliau mendapatkan ilham untuk melakukan, dulu kan musim haji ya. Haji itu kan adalah ritual yang sudah lama dilakukan sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang turun-temurun dan kemudian kalau bahasa kita mah direvisi gitu ya, atau dibentuk menjadi ajaran baru sebagai salah satu rukun Islam di dalam agama kita. Nah, jadi Rasulullah itu memanfaatkan musim haji karena orang tuh kan datang dari segala penjuru, datang berhaji. Nah, Rasulullah memanfaatkan pada saat itu, oh coba nih kita dakwahi orang-orang di luar dari Mekah yang pada saat itu datang. Nah, di saat itu ada namanya Yasrib. Yasrib itu kalau sekarang wilayah Madinah. Jadi orang-orang datang berhaji, Rasulullah memanfaatkan kesempatan itu untuk mendakwahi orang-orang yang dari luar daerah begitu ya. Dan ternyata Masya Allah ada orang-orang Madinah yang menerima dakwah beliau. Nah, singkat ceritanya setelah terima dakwahnya, balik ke Madinah, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk dakwah di Madinah. Dan Masya Allahnya, Mus'ab bin Umair itu berdakwah di Madinah hanya kurang lebih setahun. Sudah mampu membuat penduduk Madinah itu menerima Islam. Itu sementara di Mekah 13 tahun mentok gitu, karena tadi kerasnya perlawanan orang-orang di Mekah itu ya. Nah, ternyata setahun, Masya Allah, orang-orang sampai dikatakan dalam sirah itu, orang-orang tuh sudah tidak ada pintu-pintu di rumah orang Madinah itu kecuali membicarakan Islam dan Rasulullah, karena dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, seorang pemuda pada saat itu. Akhirnya di tahun kedua Rasulullah, nanti kalau di teman-teman bisa mungkin baca sirah lebih lanjut atau belajar, ada namanya Baiat Aqobah. Jadi ada Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah kedua. Nah, di Baiat Aqobah kedua itu, kalau Baiat Aqobah itu kalau bahasa sederhananya ya, jadi datang sekitar 73 orang utusan dari Madinah tadi yang berhaji itu, 71 perempuan, 71 laki-laki, 2 orang perempuan. Itu menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah dan siap untuk menerima Rasulullah menjadi pemimpin mereka. Itu terjadi di Baiat Aqobah kedua.
Kalau bahasa kita itu maksudnya tuh kita angkat nih, Yang pertama. angkat nih Rasulullah jadi pemimpin, ibaratnya gitu. Kita angkat nih Rasulullah itu jadi pemimpin. Nah, kenapa teman-teman harus mencari wilayah baru? Karena Islam itu tidak cukup hanya diyakini oleh individu. Nggak hanya bisa dipraktekkan oleh individu, tapi harus dalam konteks bermasyarakat juga. Misal, kayak tadi, bagaimana caranya supaya ekonominya nggak riba? Itu nggak bisa hanya individu-individu, tapi harus masyarakat yang melakukan. Nah, dan itu diterima oleh masyarakat Madinah. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya Baiat Aqobah kedua. Jadi kalau teman-teman baca mungkin di dialognya itu sampai dikatakan begini. Rasulullah itu ditemani oleh pamannya Abbas. Ditanya gini, kalian sadar tidak apa yang kalian lakukan? Ketika kalian membaiat Rasul, itu artinya kalian menyerahkan kekuasaannya kepada Rasul, kekuasaan kalian. Kalian membaiat Rasul itu berarti kalian siap untuk membela Rasulullah. Kalian membaiat Rasul itu berarti kalian siap berperang bersama Rasulullah. Jadi ditanya berkali-kali oleh pamannya, kalian sadar tidak? Kalau kalian lakukan itu berarti konsekuensinya berat. Dan mereka katakan kami siap menerima. Akhirnya pada saat itu dibaiatlah Rasulullah SAW menjadi pemimpin mereka. Akhirnya mulailah ada gelombang hijrah. Nah, yang sering kita peringati kan tahun baru Hijriah. Nah, itu Masya Allah. Jadi mencari daerah baru dan hijrah. Jadi hijrah ke Madinah itu teman-teman, hijrah itu bukan sekedar pindah tempat semata. Secara fisik pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah itu menjadi titik awal perubahan dan awal membangun masyarakat Islam pada saat itu. Itu adalah pada saat hijrah. Dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Jadi hijrah itu bukan sekedar kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, enggak. Tapi hijrah itu sampai dikatakan titik awal bermulanya peradaban Islam. Makanya kenapa kalender hijriah itu ditetapkan mengambil momentum hijrahnya Nabi. Karena hijrah itu bukan peristiwa kecil, tapi itu adalah peristiwa besar. Makanya setahu saya, seingat saya, penetapan kalender hijrah itu di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau menjadikan momentum hijrah. Kan cari nih, apa sih momentum yang kira-kira cocok buat kita menetapkan penanggalan hijriah. Mulai tahun barunya itu di kapan hitungnya gitu. Nah, dan akhirnya mereka menyepakati adalah pada saat peristiwa hijrahnya Nabi. Tahun 622 Masehi. Nah, itulah awal mula peradaban Islam itu muncul. Itu ya, jadi hijrah ke Madinah. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah? Oh iya, kita ini sampai jam berapa? Sampai jam 11.30. Oke, insya Allah masih ada waktu ya. Jadi kalau ada sesi diskusi masih bisa ya, insya Allah. Nah, kemudian masuklah ke fase Madinah. Jadi sudah ada hijrah. Dan kalau kita mau bahas hijrah itu kan juga sejarahnya Masya Allah luar biasa kan. Hijrah itu, jadi dia itu bergelombang. Ada kaum muslimin dulu gitu, dalam sekelompok-kelompok kecil hijrah gitu. Karena hijrah ini juga bukan persoalan yang gampang. Karena orang-orang kafir Quraisy itu tahu. Akhirnya mereka mencegah supaya orang-orang itu tidak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai akhirnya kita tahu sejarahnya bagaimana Rasulullah itu hijrah, mempertaruhkan Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau kan di tempat tidurnya. Karena tahu kalau ini ketahuan Rasulullah hijrah ini pasti akan disita oleh orang-orang kafir, akan dibunuh. Makanya Ali bin Abi Thalib itu menawarkan diri, saya aja yang ganti. Berbaring di tempat tidur Rasulullah. Jadi orang-orang tuh, jadi mereka itu berjaga loh di dekat rumah Rasulullah kan. Jangan sampai Rasul lolos nih, jangan sampai Rasul lolos. Jadi diganti oleh Ali bin Abi Thalib, dan atas pertolongan Allah ketika bersama Abu Bakar keluar, ada doa yang beliau baca. Sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy tidak menyadari kalau Rasulullah itu keluar dari rumahnya. Jadi Allah itu kalau bahasa kita menutup pandangan. Gak sadar mereka. Nanti setelah kok Ali bin Abi Thalib yang ada di tempat tidur gitu. Nah, dan akhirnya mereka melakukan perjalanan hijrah. Dan di dalam perjalanan hijrah ini juga banyak kisah-kisah luar biasa yang kita dengar, karena beliau hijrah ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai dikatakan karena perjuangan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq itulah kemudian Allah itu mengatakan gini. Rasulullah mengatakan begini.
seandainya seluruh amalan laki-laki di dunia ini ditimbang dengan amalannya Abu Bakar, maka niscaya masih lebih besar amalannya Abu Bakar. Luar biasa sekali. Seandainya ditimbang semua nih amalannya laki-laki di dunia ini, masih lebih besar berat timbangan amalannya Abu Bakar. Karena Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat pertama, masuk Islam pertama. Beliau menjadi penolong Nabi. Dari tangan beliaulah banyak sahabat-sahabat itu masuk Islam. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar itu, makanya kalau kayak multi level marketing gitu, kalau MLM gitu ya. Jadi misal kita dakwahi satu orang, misalnya Bunda Eka, terus Bunda Eka sampaikan ke orang, itu pahalanya kan terus mengalir kepada orang yang menyampaikan tanpa mengurangi pahala orang tadi. Jadi kalau kita bayangkan Abu Bakar mengislamkan sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabat ini menjadi panglima perang memputus satu wilayah, satu negeri masuk Islam, jadi tidak bisa kita bayangkan bagaimana pahalanya. Berkali-kali lipat. Ya kan dibilang kalau ditimbang masih berat timbangan Abu Bakar. Dan kita tahu juga dalam sejarah, Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq itu terhadap Umar pun minder. Karena biasanya kan Rasulullah itu kalau mau dakwah misalnya itu kan disuruh siapa yang mau berinfak. Khalifah Abu Bakar itu kalau beliau itu punya uang 100.000 hari ini misal, cuma itu yang ada di tangannya, dia sumbangkan semua. Terus Rasulullah tanya, terus untuk keluargamu dan anak istrimu dan keluargamu gimana? Kemudian kata Abu Bakar, biarlah Allah yang memberi mereka rezeki. Kalau Khalifah Umar itu digambarkan kalau beliau punya harta biasanya menyumbangkan setengahnya. Nah terus Rasulullah bilang, terus Abu Bakar tanya, kalau Abu Bakar gimana? Rasulullah menyumbangkan semua hartanya. Sampai akhirnya Abu Bakar itu Umar itu jadi minder. Ya kalau begitu kayaknya saya tidak akan bisa bersaing dengan Abu Bakar. Saking Masya Allah luar biasanya. Bahkan di peristiwa hijrah ini, disitulah itu nampak bagaimana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika beliau itu jalan, kan dia menemani Rasul kan. Kadang-kadang beliau berjalan di depan, kadang-kadang beliau mundur ke belakang, kadang-kadang di samping. Ya Rasulullah itu bingung, kalau bahasa kita apa kok bikin? Kenapa? Kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang, kadang di samping. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah saya khawatir, saya kalau ke depan itu saya takut jangan sampai ada yang tiba-tiba nyerang dari depan. Saya ke belakang takutnya nanti ada tiba-tiba ada orang dari belakang gitu. Makanya Masya Allah, sama seperti ketika beliau itu di Gua Sur kan, karena ada kejaran dari orang-orang kafir Quraisy, bersembunyilah mereka di Gua Sur, dan karena mungkin kelelahan, Masya Allah, Rasulullah itu berbaring di pangkuan Abu Bakar. Dan tiba-tiba kalau di dalam sir itu disebutkan semacam kayak kalajengking atau ada ular gitu ya, yang menyengat Abu Bakar, tapi saking karena sayangnya beliau nggak mau Rasulullah itu terbangun, jadi dia tahan rasa sakit. Bayangkan kalau kita gigit semut aja tuh, bangun sih, kayak gitu kan, Masya Allah. Itu beliau tahan rasa sakitnya, karena saking sakitnya Rasulullah itu sadar nanti air matanya netes menjatuhi wajah Rasulullah, dan Rasulullah baru sadar kenapa ini saking sakit. Dan makanya digambarkan pengorbanan Abu Bakar itu nggak ada yang sama dengan seluruh manusia di dunia ini meskipun ditimbang semua gitu. Dan akhirnya mereka berhasil atas pertolongan Allah hijrah ke Madinah. Nah setibanya di Madinah, apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasul? Jadi Rasulullah itu yang pertama kali lakukan adalah membangun masjid sebagai pusat peradaban. Nah kalau saat ini masjid itu cuma jadi tempat sholat doang, habis itu dikunci masjidnya, itu sebenarnya salah ya, maksudku ya tidak benar-benar memfungsikan, karena masjid itu harusnya jadi pusat peradaban. Di situ orang sholat, di situ orang belajar Islam, di situ orang mendidik anak-anak, bahkan di masa Rasul itu di situ pusat pemerintahan, di situ Rasulullah mengatur seluruh kemaslahatan masyarakat. Itu semua berawal dari masjid, membangun peradaban. Nah, kemudian yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Jadi kalau muhajirin itu kan berarti orang-orang yang berhijrah. Ansor itu penolong. Nah, jadi pada saat itu, kenapa Rasulullah mempersaudarakan? Mempersaudarakan muhajirin ansor itu adalah untuk, kalau bahasa kita itu kayak mensolidkan masyarakat, gitu. Menguatkan masyarakat.
gitu. Karena orang-orang muhajirin itu hijrah itu Masya Allah meninggalkan semua yang mereka miliki di Mekah. Nggak bawa hartanya, rumahnya dia tinggalkan, bahkan keluarganya mereka tinggalkan. Kemudian mereka memilih hijrah mengikuti Rasulullah ke Madinah, nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Akhirnya Rasulullah mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor. Dan banyak para sahabat. Bahkan sampai Masya Allahnya orang-orang ansor ini, makanya di dalam Al-Quran itu diabadikan orang-orang muhajirin dan ansor, persaudaraan mereka di dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa orang-orang ansor itu karena saking luar biasanya yang menolong agama Allah, menolong orang-orang muhajirin, jadi mereka itu membagi. Misal kalau kita, saya punya rumah nih, kok ambil nih satu. Bahkan istrinya pun dia bagi, Masya Allah. Maksudnya bagi itu dalam artian, dia misalkan dulu kan orang tuh nikah banyak kan. Misalnya dia punya istri 4, dia ceraikan satu istrinya, terus dia kasih ke saudaranya orang muhajirin yang misalnya belum ada istrinya. Gitu, saking sayangnya. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu ya. Nah, saking sayangnya sama saudaranya gitu. Jadi mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Nah, kemudian mengatur kehidupan umat dan menyelesaikan berbagai persoalan dengan menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, disinilah bedanya. Fase Mekah itu adalah fase Rasulullah membangun basis dakwah. Nah, sementara Madinah itu adalah sudah dalam tataran praktis penerapan hukum Islamnya. Nah, jadi makanya di Mekah itu yang turun ayat-ayat makiyah itu dia surah-surah pendek. Juz 30 itu ada ayat makiyah karena bicara tentang konsep tauhid, 3 kul gitu kan, kul huwallahu ahad, kayak tadi wailul lil mutaffifin dan sebagainya, surah at-takwir dan macam-macam. Itu adalah basis akidah dan pergerakan dakwah. Sementara di Madinah itu sudah masuk ke dalam tahap penerapan Islam. Makanya yang turun di Madinah itu adalah ayat-ayat Madaniyah yang berisi tentang hukum-hukum Islam. Ayat-ayat panjang. Surat Al-Ma'idah, surah An-Nisa banyak ya. Nah, cerita tentang semua hukum Islam. Nah, disitulah persoalan umat Islam itu diselesaikan. Masalah ekonominya, masalah sosialnya, pergaulan apa segala macam, masalah politik pemerintahannya, disitulah di Madinah itulah diterapkan oleh Rasulullah dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, kemudian dari sanalah masyarakat Islam itu pertama kali muncul, peradaban Islam itu muncul, gitu, sebagai sebuah kekuatan politik umat. Karena teman-teman, dulu di zaman Rasulullah ada 2 imperium, ada 2 peradaban yang berkuasa sebelum Islam itu datang, yaitu Imperium Romawi dan Imperium Persia. Sudah ada dulu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia itu sudah lebih dulu muncul dalam peradaban dunia. Dan kemudian setelah mereka pindah ke Madinah inilah cikal bakal atau awal munculnya peradaban Islam. Itu dari situ. Dan dari sanalah nanti Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Nah, karena kalau nggak dakwah dan jihad yang dilakukan oleh negara pada saat itu, Islam itu nggak mungkin sampai ke kita. Makanya kita dengar ada setelah masa Nabi ini kan ada nanti dilanjutkan oleh masa kekhilafahan kan, ada Khulafaur Rasyidin kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian ada masa Bani Umayyah, kemudian masa Abbasiyah, sampai yang terakhir di dalam masa Turki Utsmani. Nah, itu semua adalah sejarah peradaban Islam yang dari mereka lah kemudian Islam itu disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Nanti mungkin next ada kesempatannya itu bahas tentang bagaimana sejarah futuhat, penaklukan di wilayah-wilayah dunia yang lain gitu sampai Islam itu menyebar. Nah, maka pada saat itulah Islam itu menjadi sebuah peradaban. Bukan hanya lagi sekedar diemban oleh orang per orang. Nah, tapi sudah menjadi sebuah masyarakat, tapi sudah menjadi sebuah negara. Negara Islam pertama yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Gitu. Madinatul Munawwarah. Jadi di Madinah itu muncul Islam sebagai sebuah peradaban baru yang menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia melintasi batas-batas teritorial. Dari Madinatul Munawwarah menyebar ke seluruh jazirah Arab, menyeberang sampai ke Eropa dan kemudian ke Asia hingga sampai kita di Indonesia. Masya Allah. Jadi kalau membahas perjuangan Rasulullah dan para sahabat itu nggak kebayang ya. Karena bukan jasa mereka, perjuangan mereka, kayaknya kita nggak akan rasakan bagaimana Islam itu hari ini. Itu karena perjuangannya yang luar biasa.
Nah, maka saya tambahin sedikit. Kalau untuk sejarahnya singkatnya kayak gitu. Bagaimana kemudian perjuangan beliau dari yang awalnya satu menjadi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Maka kalau saya mau gambarkan gitu ya, kalau kita merefleksikan diri dari sirah Nabi ini, nah maka apa yang kita hadapi saat ini, meskipun tidak sama persisnya sebagaimana yang terjadi dulu di masa Nabi, tapi praktik-praktik jahiliyah modern itu ada di masyarakat kita. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Apa saja itu? Dulu saat ini kita nggak menuhankan berhala, tidak lagi nyembah patung, tapi kita mensekutukan Allah terhadap sesuatu yang lain. Menyembah, menuhankan harta, jabatan, ya kan? Kita bisa ngelakuin apapun buat dapat harta, buat dapat jabatan, tanpa memperhatikan ini Allah ridho nggak ya? Ya, jadi kita itu percaya sama Allah, tapi kenapa nggak mau nurut sama Allah ketika Allah perintahkan sesuatu? Kemudian terjadi krisis moral. Ibu bisa lihat sendiri kan, teman-teman, kalau ada yang sudah punya anak sini, sudah punya anak kan? Nah, saya juga sekarang, masya Allah, punya 3 anak. Oh, yang 2 orang, masya Allah. Semoga suatu hari nanti ya. Nah, jadi saya juga sudah punya, saya punya 3 anak. Anak pertama, kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Yang paling kakak kelas 2 SMP. Sekarang lagi mondok. Nah, jadi krisis moral itu, apalagi ibu ya, saya itu khawatir banget. Apalagi anak-anak sudah mulai beranjak dewasa, remaja, dengan kondisi yang, aduh, saya pusing. Maksudku ya, ibu lihat nih kan, sekarang di media sosial itu ada gimana punya TikTok nggak gitu. Lihat kondisi sekarang, ya Allah. Saya itu kalau anak saya pulang dari pondok kan biasa kita dialog gitu kan. Saya tanya, nak gimana di pondok gitu. Sampai dia kan ada kemarin pengalaman baru-baru pulang, dia bikin Instagram kan. Anak-anak saya itu kan nggak ada HP ya. Saya nggak izinkan HP sebelum mereka benar-benar bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi saya nggak belikan HP. Kalaupun mau main HP, di HP orang tua, dan itu ada aturan. Jadi saya nggak kasihkan. Saya bilang gini sama kakak yang pertama, meskipun namanya Hasan, meskipun kakak itu sudah balik, tapi kalau Umi melihat Hasan belum bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, Umi nggak akan pernah belikan HP. Saya nggak akan pernah kasih HP. Kecuali saya sudah lihat kakak itu bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bisa menjaga kepercayaan yang Umi sama Abah kasih, baru saya bisa belikan HP. Sampai kemarin akhirnya dia pulang bikin Instagram kan. Ini ya teman-teman, apa, iklan-iklan. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil. Dia bikin Instagram di HP saya, jadi kan satu akun kan gitu kan. Dia bikin Instagram, terus di-add lah sama teman-temannya, bikin satu grup. Nah, saya tanya kan, ini grup apa? Kok ada isinya perempuan? Dia bilang, tidak tahu Mi, saya juga cuma dikasih masuk, tapi tidak tahu juga siapa itu yang kasih masuk saya. Ini kan teman-temannya kan di pondok, teman-temannya udah punya HP sendiri, udah punya, pokoknya saya tidak tahu bagaimana orang tuanya dia ini kan. Sampai pokoknya adalah perempuan di situ, ngobrol nggak jelas lah apa segala macam kan. Anak-anak zaman sekarang kan, pokoknya kata-katanya kasar apa segala macam kan. Saya bilang, keluar nak, keluar dari grup itu, keluar. Umi tidak mau kakak itu ikut di seperti ini. Bilang, saya sama Abah itu tidak pernah ajarkan kita itu berkata kasar apa segala macam kan. Nah, sampai pokoknya adalah gitu temannya cewek-cewek itu tanya, kok kenal kak ini? Cantik loh apa segala macam kan. Saya langsung shock saya. Namanya juga anak-anak, shock lah saya ditanya sama temannya gitu. Terus saya bilang gini, nak kamu kenal tidak perempuan itu? Ya, saya tidak tahu Mi, saya tidak tahu, saya cuma add saya di grup itu kan. Sampai saya bilang gini, saya bilang, nak nggak boleh chatan sama cewek, interaksi sama perempuan kalau nggak ada keperluan. Kan kebetulan waktu itu dia tanya temannya, kapan kau balik pondok? Nah, terus saya tanya, siapa ini perempuan, kenapa kamu tanya kayak gitu? Dan saya tidak tahu Mi, saya cuma tanya saja karena ada orang temanku itu di grup. Udah keluar air mata.
Ini curhatan emak-emak kan, karena selama ini kan saya ngasuhnya anak balita gitu kan, tiba-tiba saya keluar air mataku karena saya sadar ternyata sekarang anak saya sudah remaja. Keluar air mataku terus saya bilang gini, nah Umi itu bukan mau ngekang kamu, tapi saya itu takut. Umi itu takut kalau misalnya Umi meninggal, Abah meninggal, itu nggak ada lagi yang jaga kalian. Saya bilang gitu kan. Nggak ada yang jaga kalian karena Umi itu nggak tahu umur Umi Abah itu bisa meninggal kapan saja. Kalau kakak tidak bisa jaga diri, nggak ingat sama Allah, Umi sedih nanti kalau di surga itu kita nggak ketemu. Nangis saya kan, akhirnya nangis juga dia. Akhirnya kita nangis bersama-sama. Makanya ya Allah, itu krisis moral yang terjadi sekarang itu bikin saya tuh kayak jadi was-was. Pada saat, iya, yang namanya juga anak sekarang kan, kita nggak tahu bagaimana pergaulan anak-anak lain tuh jaga. Kadang-kadang kita sudah jaga anak tak baik-baik, tapi ya teman-temannya betul. Kok bawa istilah ini, kok dengar musik-musik ini, saya bilang itu dari mana dapat? Di rumah nggak pernah dikasih, pernah diajar. Ya sudah teman-temannya. Gitu. Jadi makanya apa yang salah satu yang membuat saya itu rela mengambil dakwah perjuangan ini karena saya ingin bahasa kita itu ya, ingin anak-anak kita itu selamat. Nggak mau saya, itu takut. Makanya pas tahu dia balik itu keluar air mata saya. Saya bilang, kakak, mulai sekarang kamu itu sudah bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Umi dan Abah itu cuma bisa mengarahkan. Dosamu, pahalamu, semua perbuatanmu itu kamu sudah tanggung jawab sendiri. Jadi saya kalau begitu Melo terus menangis lagi. Maaf ya ibu-ibu, ini intermezzo. Nah, tapi itu krisis moral yang terjadi saat ini ya. Penistaan agama. Ibu-ibu ngikut nggak? Teman-teman ikuti tidak? Yang kemarin tuh viral, sayembara kan? Siapa yang bisa baca surat duha, dikasih hadiah satu gelas hammer. Itu pas baca itu keluar air mata. Mau marah tapi gimana ya? Saya bilang kok bisa? Kok bisa ayat Al-Quran yang diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabat dengan darah, dengan air mata, bahkan dengan nyawa, mereka jadikan bahan lelucon. Dan kalau kita nggak marah, tanya sama diri sendiri, iman kita di mana? Ya kan? Nah, sama tidak lama setelah itu ada juga berita tuh, waktu ada konser musiknya Wali, pada saat mendoakan Palestina, diangkatlah satu gelas miras itu, sambil mendoakan Palestina, pembebasan Palestina. Sebelum kok orang-orang ini kayak gini ya? Kok berani ya gitu melakukan penistaan terhadap agama gitu. Belum kita bicara pornografi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak bisa yang berkata-kata. Sekarang itu yang kena bukan anak-anak remaja aja. Perselingkuhan terjadi, di kehancuran keluarga terjadi, ibu-ibu pada selingkuh, mohon maaf, suami juga selingkuh, terkena aksi pornografi itu dari media sosial. Banyak aplikasi. Iya. Sekarang kan orang udah macam-macam kan. Sampai ada kasus-kasus yang ayah memperkosa anak tuh, ada yang kemarin di Kolaka, itu banyak sekali. Nah di Konawe itu kok bisa gitu, ayah kandung perkosa anaknya gitu, dan berbagai macam praktek ekonomi riba sekarang, praktek ekonomi riba di bank, di macam-macam. Kayak ya sudah bisa punya rumah kalau nggak riba, kayak begitu. Gitu, padahal Allah katakan dosa riba itu yang paling terkecil, sama seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Itu mengerikan memang ya. Nah, belum lagi persoalan yang lain. Jadi kalau kita refleksikan, ya mirip, meskipun tidak sama persis ya, tapi praktek jahiliyah modern itu juga terjadi di masa kita. Maka pertanyaannya teman-teman, apa yang mesti kita lakukan? Apakah berdiam diri dan terus jadi penonton, atau ikut ambil bagian menjadi pejuang, menjadi bagian dari perubahan dan ikut serta dalam perjuangan ini, memperjuangkan agama Allah gitu. Makanya tadi yang saya katakan, satu hal yang membuat saya itu memilih jalan ini, salah satunya itu saya nggak mau anak-anak saya, keluarga saya itu tumbuh hidup dalam lingkungan yang rusak. Karena saya khawatir, takut ke depan umur nggak ada yang tahu. Kalau satu hal yang paling ditakutkan oleh ibu itu sebenarnya bukan
kematiannya, tapi takut kalau kita meninggal, anak-anak kita siapa yang jaga? Itu Mi, kasihan yang paling saya takutkan saya. Siapa yang akan jaga mereka? Jadi ibu itu ketakutan terbesarnya. Bukan Siapa yang akan mengalah? iya, benar. Karena kan kalau kita tuh ibu itu kan diawasi tuh, dia gigit nyamuk aja kita emosi gitu, apalagi ketika terjerumus kepada hal-hal yang rusak, ya Allah, takut. Nah ini adik-adik, Masya Allah, luar biasa, saya kasih jempol deh. Jarang sekarang anak-anak remaja yang mau ikut kajian, apalagi kajian Sirah Nabawi yang sangat berat ini. Masya Allah, gitu. Jadi itu satu hal yang kayak jadi motivasi saya gitu. Sama ini, saya tuh mikir gini, kita manusia ini kan nggak ada yang sempurna ya, banyak dosanya, banyak salahnya. Terus kita mau andalkan ibadah kita yang cuma sedikit itu, berharap Allah kasih masuk dalam surga, kok kayaknya terlalu sombong gitu. Sholat aja 5 waktu belum tentu khusyuk kan, belum tentu diterima, puasanya apalagi dan sebagainya, sodakohnya. Terus kita dengan pede mau bilang, saya pasti masuk surga. Makanya salah satu amalan yang semoga Allah lihat itu sebagai tambahan kebaikan itu adalah dakwah, menyebarkan kebaikan. Karena seperti yang saya bilang tadi, multi level pahala. Kalau bisnis multi level marketing, dakwah itu multi level pahala. Jadi kalau kita sampaikan ke orang lain, terus orang lain itu menyampaikan juga ke orang lain, dan bayangkan kalau itu tersebar kemana-mana karena awalnya dakwah dari kita, maka kita akan mendapatkan semua pahala orang-orang itu tanpa mengurangi pahalanya. Dan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, jadi amal jariyah buat kita. Sehingga dengan harapan itu, semoga di akhirat nanti itu jadi semacam kayak bonus yang datang gitu. Oh Kak, dulu saya pernah dengar ini diajak saya kajian, saya pakai jilbab gara-gara dia. Itu Masya Allah. Pahalanya datang, pahalanya mengalir tanpa kita sadari gitu. Bahkan kata Rasulullah, kita menyingkirkan duri aja di jalan, itu sudah jadi sedekah. Apalagi kebaikan dakwah yang kita sebarkan itu luar biasa sekali, ya. Dan banyak sekali dalil-dalil tentang itu. Bahkan dikatakan jika kita menyampaikan kebaikan atau Islam kepada orang lain, itu pahalanya lebih besar apa yang bisa disinari oleh matahari. Apa sih yang disinari oleh matahari? Seluruh alam semesta. Itu pahala dakwah itu lebih besar daripada itu. Itu makanya kalau kita bicara tentang sirah Nabi, maka ada yang namanya konsep ittiba kepada Rasul. Ittiba itu kan mengikuti, ya, mengikuti Nabi. Maka cinta kepada Rasul itu bukan hanya sekedar kita ucapkan di lisan, saya cinta kok sama Rasul. Tapi harus ada buktinya. Kan kita kalau kita bilang sama suami, kita cinta sama saya, misal gitu. Terus kan pasti kita bilang, mana buktinya, gitu kan. Apalagi cinta kepada Rasul. Perempuan kan suka gitu ya. Padahal suaminya ini sudah pokoknya tidak ada yang tidak dia lakukan. Terus dia masih tanya lagi, kok cinta sama saya? Adik-adik ketawa. Belum menikah. Kayak kita lihat ya. Nah, bukannya begitu, Mia. Nah, jadi sama seperti cinta kita kepada Rasul. Jadi tidak hanya sekedar diucapkan lisannya, tapi juga atau sekedar kita sudah cukup deh baca sirahnya. Nah, gitu. Tapi cinta kepada Rasul itu berarti mengikuti beliau, mempelajari perjuangannya, mengambil teladannya, dan menyampaikan risalah yang beliau bawa dan berusaha untuk menjadi bagian daripada perjuangan ini.